Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di kelas Python Start. Oke, karena yang bergabung di kelas baru 3 orang dan kayaknya banyak yang telat. eh oke, ayo, Ciara baru gabung. Aku liatin aja deh langsung. Nah, kita sekarang masuk materi yang baru, teman-teman. Nah, kemarin kan sesuai yang aku janjikan di minggu kemarin, aku bakal ngirimkan eh, materi kita itu 1 hari atau sebelum kelas dimulai aku bakal ngirimin setidaknya teman-teman tahu apa yang bakal dipelajari di hari ini. Nah, kita masuk materi yang baru 4 orang. Nah, di ya materi baru ini kita namanya bakal belajar tentang fungsi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi fungsi, kemudian apa itu fungsi dan bagaimana penggunaannya, aku bakal kasih overview dulu kira-kira kayak apa sih yang bakal kita pelajari hari ini. Nah, fungsi itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau ini ada sebuah program. Nah, kalau kita lihat dari outputnya, eh pertama itu ada minta banyak murid. Nah, saat program dimasukkan banyak muridnya 2, nah ternyata program kasih print kayak gini. Kalau teman-teman perhatikan, pusat sukses ada 2 kali, nama ada 2 kali, kelas ada 2 kali, grup ada 2 kali. Nah, kalau misalkan kita kelompokkan, nah ini kan jadi 2 kelompok. Se kita anggaplah kayak sebuah label gitu, di mana ada misalkan namanya siapa, kelasnya apa gitu kan, grupnya apa gitu. Nah, di sini banyak banyak label ini tergantung dari berapa banyak murid yang dimasukkan. Nah, kemarin teman-teman udah belajar itu tentang perulangan. Salah satunya pakai for. Nah, ini bisa kita bikin pakai for seperti halnya di materi sebelumnya. Nah, contoh seperti ini. Kita pakai for, itu kita minta inputan dulu, kemudian kita cetak sebanyak berapa inputannya. Berarti ini bakal dicetak itu print pusat sukses, nama, kelas, grup untuk 1 kali. Nah, habis itu karena dia ada 2 nih, berarti kan rank yang kedua diulang lagi. Berarti dicetak lagi si label ini. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, apa hubungannya dengan fungsi untuk di hari ini? Nah, kalau teman-teman perhatiin kan, kalau misalkan nih, kalau di dunia nyata, kayak label nama gitu kan. Label nama ini misalkan di kelas teman-teman lah, di sekolah gitu. Nah, kan bisa dipakai untuk mata pelajaran yang berbeda gitu. Meskipun kan kelasnya sama, mungkin grup kelompoknya sama, tapi mata pelajarannya bisa beda gitu. Jadi satu misalkan mata pelajarannya satu matematika, satu lagi biologi gitu. Nah, itu bisa gunain si label nama yang sama. Nah, kira-kira kalau kita kembalikan ke pemrograman Python, misalkan ada 2 aplikasi nih, dia sama-sama butuh si print label ini atau aplikasi cetak label lah. Kita anggap yang banyak. Kemudian for itu adalah sebuah kayak aplikasi sederhana untuk cetak label. Nah, kira-kira aplikasi ini bakal banyak dipakai di berbagai program gitu. Nah, kalau dia banyak dipakai, gimana caranya Kak? Gitu. Apakah kita misalkan di program satu kita bikin codingannya sepanjang yang kita bikin codingannya seperti ini. Kemudian di di aplikasi kedua kita bikin juga kayak gini gitu. Nah, kalau kayak gitu kan jadi repot kita kerja terlalu banyak gitu. Nah, dalam pemrograman itu ada cara di mana kita nggak perlu bikin codingan yang panjang. Kebetulan ini kan codingannya pendek. Oke lah, misalkan teman-teman mau pakai di file yang berbeda, teman-teman pakai ini tinggal copy aja. Gimana kalau programnya panjang gitu?
Nah, caranya ada, teman-teman. Si program bikin label ini itu kita kelompokkan dia, misalkan ini kan program cetak label gitu. Nah, kita pisahkan dia dari program utamanya gitu. Nah, kalau di sini kalau teman-teman perhatikan kan yang print selesai lanjutkan ke meja informasi. Kemudian print mesin pencetak lencana. Nah, si banyak ini dari banyak sampai for itu adalah gunanya untuk mencetak label. Nah, ini bisa kita kelompokkan, kita pisahkan dia dengan misalkan tadi ada mata pelajaran matematika, ada biologi gitu. Nah, yang menandakan dia matematika dan biologi kan itu nama mata pelajaran kan. Nah, sedangkan informasi ini bisa kita pisahkan dari misalkan nama mata pelajarannya. Jadi, saat kita mau memanggil, misalkan kayak gini, kita, nah, ini kita kelompokkan satu. Nah, saat kita mau lakukan eh aplikasi yang berbeda, misalkan satu untuk matematika. Kita pakai codingan seperti ini. Kedua untuk biologi gitu. Nah, kita nggak perlu lagi bikin ini panjang-panjang. Ini cukup satu kali aja, tapi kita hanya akan memanggil nama grup ini gitu. Misalkan ini kita kelompokkan, kita kasih nama misalkan print label gitu. Nah, nanti saat program utama jalan, program utama itu maksudnya yang langsung meminta programnya gitu. Nah, kita hanya tinggal perlu memanggil namanya aja. Jadi kita nggak perlu bikin codingan yang panjang gitu. Nah, hari ini itu yang bakal kita pelajari. Nah, kelompok yang seperti ini, teman-teman, yang namanya nantinya adalah fungsi. Oke, kalau aku lihat udah banyak yang gabung. Ada Edsel, ada Danis, ada Bahtiar. Oke, berarti udah banyak ya. Berarti kita masuk ke materi utama. Nah, tadi itu sedikit overview kira-kira seperti apa sih nanti yang kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi. Nah, itu. Kalau yang tadi misalkan ada dua nih. Satu aplikasi mesin pencetak lencana. Satu lagi aplikasi pencetak lembar kerja. Nah, dia sama-sama butuh nih untuk mencetak nama kelas dan grup ini. Nah, dia nggak perlu lagi nih pakai banyak for print, 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 print di tiap-tiap aplikasinya. Anggaplah ini dua file yang berbeda ya. Nah, mereka hanya tinggal perlu panggil aja nama kelompok dari eh, si aplikasi yang tujuannya untuk mencetak print label ini gitu. Nah, itu overview kira-kira hari ini kita bakal belajar memisahkan mana si aplikasi yang bakal kita pakai atau kita panggil di aplikasi lain gitu atau di program utama. Nah, masuklah kita tentang fungsi. Nah, secara teori, fungsi itu adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, kalau bahasa aku aja ya, fungsi itu adalah sebuah atau sekelompok yang berisi program di mana dia tujuannya melakukan fungsi tertentu. Contoh seperti tadi. Tadi kan ada print label. Nah, fungsinya emang tujuannya satu untuk print label aja. Nggak bisa misalkan teman-teman mau baca, oh saya mau membaca data di dalamnya atau saya mau menyimpan. Lah, nggak bisa. Kalau kita butuh untuk menyimpan data atau membaca data, kita perlu bikin fungsi yang beda lagi. Jadi fungsi itu adalah kelompok kode-kode yang lebih spesifik untuk tujuan tertentu gitu. Nah, kira-kira di dalam Python itu ada fungsi yang udah disediakan oleh Python, kemudian ada fungsi yang bisa kita bikin sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, fungsi yang disediakan oleh Python. Nah, teman-teman mungkin sangat familiar dengan print, input, int, len, pas string kemarin. Nah, ini adalah fungsi, teman-teman. Ini fungsi bawaan dari Python. Nah, print ini berarti kan tujuan kita untuk mencetak gitu kan, mencetak sebuah data. Kemudian input kita butuh untuk memasukkan sebuah data. Nah, int itu mengubah dari tipe data lain ke integer dan ini ada len. Itu berarti ini adalah yang contoh ini yang teman-teman udah familiar ini itu adalah fungsi yang udah ada di bawaan si Python. Jadi teman-teman tinggal panggil namanya aja. Nah,
Padahal sebenarnya kalau kita bahas secara itu, print ini di dalam belakang Python tuh dia panjang lagi codingannya agar si print ini bisa jalan. Tapi si Python udah bisa memudahkan kita karena kita hanya perlu tinggal panggil print dan sebagai misal input, integer, dan len ini gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bikin fungsi kita sendiri gitu. Nah, untuk format, teman-teman bisa lihat dan kemarin aku juga udah bagiin si presentasinya. Itu teman-teman bisa nanti lihat lagi bahwasanya cara bikin atau format dari sebuah fungsi itu strukturnya ya. Kalau fungsinya mau kita panggil atau kita simpan, kita pakai variabel untuk menyimpan fungsinya. Tapi kalau enggak, kita bisa langsung ini nama fungsinya apa, kemudian dalam kurung itu ada argumen di dalam fungsi tersebut. Nah, ini secara struktur aja. Nanti untuk implementasinya kita bakal pelajari lagi. Nah, ini ada dua gitu kan. Yang pertama, dia langsung nama fungsi yang dipanggil, kemudian ada argumennya. Nah, contoh itu kita contohkan aja deh ke fungsi bawaan dari Python. Contoh ada len gitu kan. Nah, nama fungsi adalah len, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Di dalam ini sebenarnya ada argumen. Nah, misal contoh kita ingin menghitung string dari oh, menghitung panjang dari misalkan saya pergi sekolah gitu kan. Nah, pergi sekolah ini itu adalah sebuah argumen atau data. Nah, seperti inilah format dari sebuah fungsi. Nah, kalau yang di bawah kayak gimana, Kak? Gitu. Nah, di bawah ini, kalau yang di atas itu adalah tidak secara jelas mengembalikan suatu hasil. Nah, ini nanti bakal lebih jelas ketika kita ngerjain soal. Nah, kalau yang ini mengembalikan hasil. Kalau mengembalikan hasil, selalu ingat bahwasanya ada variabel yang dia bakal disimpan nilai ke dalamnya gitu. Jadi di sini pakai sebuah variabel, misalkan namanya hasil, sama dengan baru kita panggil si fungsi dan argumennya. Contoh, kayak misalkan kita bikin yang sebelumnya teman-teman udah pelajari, misalkan sebuah variabel untuk panjang. Nah, kita ingin mencari panjang dari tadi kan saya pergi ke sekolah. Nah, gitu. Ada variabel, kemudian panggil nama fungsi, dan kemudian ada argumennya. Kemudian itu pemakaian atau pemanggilan sebuah fungsi. Nah, sekarang kita bakal bikin fungsi kita sendiri gitu, bukan bawaan dari Python, tapi kita yang bikin. Nah, gimana caranya? Formatnya adalah seperti ini. Teman-teman kemarin udah familiar dengan beberapa operator seperti if, seperti while, dan for. Nah, untuk bikin fungsi, operator yang kita pakai adalah def. Ingat bahwasanya di depan kita pakai def operatornya. Kemudian teman-teman bikin apa nama fungsinya. Nah, usahakan kalau untuk nama fungsi ini, bikinlah yang menggambarkan kira-kira kode kita ini untuk apa gitu. Misalkan contoh kayak print label, berarti kita bisa bikin nama fungsinya adalah print label. Jadi suatu kata kerja di dalam nama fungsi. Itu lebih baik, lebih disarankan seperti itu. Kemudian buka kurung, baru di dalamnya argumen. Nah, argumen ini bisa ada dan tidak ada, teman-teman. Ini tergantung nanti daripada gimana kondisi si kode kita. Ini nanti bisa, aku akan lebih jelaskan lebih dalam nanti apakah kita bisa pakai argumen atau kita kosong aja argumennya gitu. Nah, di dalamnya, ya yang terakhir jangan lupa titik dua seperti halnya di if, di while, di for. Nah, perintah di bawahnya atau di dalam def ini, dia selalu pakai indentasi seperti halnya di sebelum-sebelumnya. Berarti dia adalah, kalau diindentasi, berarti dia adalah bagian dari def. Nah, yang di luar ini, berarti ini adalah tindakan di luar def-nya.
Nah, biasanya ini, kalau yang di luar ini, kita memanggilnya dengan sebutan program utama. Nah, misalkan kita ingin panggil fungsi ini, gitu. Aku contohkan aja. Nah, ini kan ada contoh kita tadi. Kita punya ada print lab, print pusat, print nama, kelas, grup. Nah, kita pisahkan dia dari program utama, contohnya gitu kan. Nah, kita kasih namanya atau kita kasih bahwasanya ini adalah fungsi cetak tabel. Nah, jadi di program utama, berarti yang di luar dev berarti adalah program utama. Nah, ini baru kita di perulangannya, kita panggil si cetak label di dalamnya. Jadi kita nggak perlu panggil, oh kita bikin di sini print pusat sukses, print nama, print kelas, dan sebagainya. Kita cukup panggil aja nama dari fungsi ini. Karena ini sudah mewakilkan isi yang di dalam ini, gitu. Oke, coba kita lihat contoh lain. Nah, aku contoh, pindahkan dulu. Nah, ini def, ini nama fungsi cetak label, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, seharusnya kan ada argumen di sini. Kebetulan kita di sini nggak pakai argumen, berarti ini adalah fungsi yang nggak ada argumen. Tidak ada argumen. Nah, gimana kondisi kalau fungsi tidak ada argumen? Berarti di dalamnya dia nggak ada variabel, teman-teman, yang bakal kita panggil gitu. Makanya ini bisa kosong. Tapi kalau misalkan kita mau namanya kita udah tahu nih gitu. Misalkan, aku cetak aja dulu contoh. Misalkan banyak muridnya dua ya, atau tiga deh. Nah, ternyata ada bisa kita cetak 3 buah format label. Pusat sukses, pusat sukses, pusat sukses. Nah, ini adalah si fungsi yang kosong argumennya. Nah, kalau dia ada isi gimana, Kak? Nah, kalau ada isi, misalkan isinya adalah sebuah nama. Nah, berarti di dalam perintah di dalam dev-nya, ini aku geser ke dalam ya. Nah, di dalam perintah ini harus ada si variabel yang butuh data nama di dalamnya. Contoh, misalkan kita udah tahu namanya. Nama adalah nama gitu. Nah, berarti dia ada argumen nama. Jadi, di program utama pasti ada inputan untuk minta nama. Misalkan input nama adalah. Nah, saat di pemanggilannya, karena cetak label udah ada argumen, kita juga masukkan argumen di sini. Nah, argumen ini tergantung dari apa variabel yang kita minta untuk input nama. Kebetulan aku samakan nama-nama semuanya, jadi kita panggil nama. Kan banyak murid 3. Nah, namanya misalkan, nah, di dalam ini udah dicetak ketiga-tiganya ada kata Muhammadnya gitu. Nah, karena apa? Karena nama yang kita minta di sini, lah pas kita jalankan cetak label atau fungsi ini pakai argumen nama. Jadi, misalkan kita masukkan namanya, aku ganti lagi deh. Misalkan 2 aja. Namanya Budi. Nah, Budi gitu. Nah, berarti nilai dari nama adalah Budi. Saat aku jalankan cetak label atau nama fungsi ini, isinya Budi, aku kirim datanya ke fungsi yang di kelompok lain gitu atau si dev ini. Berarti namanya ini adalah Budi. Nah, saat dia ngeprint, misalkan print pusat sukses, print nama, nah ini Budi, lah terganti juga ini adalah Budi. Jadi gitu. Kalau ini ada argumen berarti di dalam
perintah fungsinya, ada juga sebuah variabel yang perlu kita definisikan gitu. Nah, untuk sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang perlu aku ulang lagi biar lebih jelas? Oh, oke. Kalau enggak, aku cek dulu. Kira-kira kita udah sampai. Eh, kalau enggak, teman-teman bisa mengerjakan itu tas yang di modul 3 fungsi dan modul. Nah, lesson pertama, pusat otomasi. Oh, Kaila bertanya tadi, berarti bisa buat menu gitu ya? Oh, menu yang Kaila maksud seperti apa? Oh, bisa. Nanti misalkan menunya, daftar menu itu bisa kita simpan ke dalam fungsi nanti. Misalkan dev, kamu silakan nanti misalkan kasih nama fungsinya menu apa gitu kan. Nah, kita nanti bisa cetak print menunya satu, minuman apa, makanan apa. Nah, nanti pas si customer tanya di program utama mau diambil menunya, iya. Nah, kita bisa panggil nama fungsi dari menu tadi. Nah, dia udah bisa mencetak print menunya apa aja. Bisa. Nah, untuk nomor satu, itu ingat yang akan kita cek adalah kalau perintah di dalam dev, itu dia harus satu indentasi. Jadi kalau yang nggak pakai indentasi itu udah pasti salah. Nah, kemudian yang satu lagi yang salah itu di dalam perintah def-nya ada sebuah variabel, tapi dia nggak ada argumennya. Nah, ini salah nih. Def ambil nilai, kemudian di bawahnya ada print nilai diterima. Nah, dia nggak ada mendefinisikan nilai itu apa di atasnya gitu. Sedangkan pas yang dinilai sama dengan INT itu ada mendefinisikan. Jadi yang benarnya def print subject sama def ambil nilai, kemudian ada nilai sama dengan INT di dalam. Nah, untuk nomor 2 tuh teman-teman cek bisa cek sambil mengetik itu teman-teman baca juga kira-kira devnya gimana bikinnya. Nah, kemudian di baris keempat itu cara memanggil si fungsinya.
Nah, oh Adrian aku bantu cek ya. Oke, Dev cetak label. Udah integer input for i in rank. Nah, di baris terakhir yang baris ketujuh, oh, cetak label itu bakal kita panggil di dalam for. Berarti kamu indentasi satu ke dalam satu tab. Nah, kemudian cetak label, coba kamu lihat fungsi kalau kita panggil jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Kebetulan kalau di atas kan dev cetak label itu nggak ada isi. Berarti kita juga bikin nggak ada isi di dalamnya saat manggil. Di cetak underscore label buka kurung tutup kurung. Ya, udah kamu tambahkan. Lalu kamu tap satu kali ke dalam, jadi cetak label tuh ada di dalam for. Cetak underscore label. Oke, berapa orang lagi untuk nomor tiga? Ciara. Oke, udah. Oke, Edsel gimana? Oke, Edsel, coba kamu lihat di baris ketujuh, cetak labelnya tap satu kali ke dalam, kemudian jangan lupa pakai buka kurung dan tutup kurung. Nah, begitu juga di yang baris pertama, jangan lupa cetak labelnya ada tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Jadi ingat di fungsi itu wajib ada buka kurung dan tutup kurungnya, teman-teman. Nah, nanti apakah kurungnya ada isi atau enggak itu tergantung dari gimana kodenya. Oke, Edsel silahkan diperbaiki lagi kodenya.
Nomor 4 saya yang salah apa ya, Kak? Oke, nomor 4 lagi ya. Bentar, aku cek Excel dulu. Nomor 4. Dulu. Nah, oke. Kita kerjakan bareng aja untuk nomor 4. Nah, coba teman-teman lihat di nomor 4. Nah, di nomor 4 kita udah dikasih bantuan itu ada fungsi yang udah dibuatkan. Nama fungsinya ada info murid. Di mana di dalam kurung itu ada argumen, nama, kemudian ada kelas. Jadi ada dua argumen. Nah, saat dijalankan, nanti dia bakal ngeprint murid namanya sesuai dengan yang kita masukkan nanti, kemudian mengambil kelas sesuai dengan kelas yang kita masukkan. Nah, kalau seperti ini, kita bakal bikin program utamanya. Program utama di bawah. Yang pertama, kita minta dulu nama, aku bikin program utama. Ini kita minta nama dulu. Nama input sesuai dengan output soal nama. Kemudian ada kelas. Kelas kita input juga. Kelasnya nggak apa-apa, kita jadikan string aja. Karena dia nggak ada operasional matematika. Jadi aman. Udah, udah seperti ini. Berarti kita, nah kita udah minta nih. Satu, kita udah minta nama. Kita udah minta kelas juga. Nah, habis itu kita jalankan si fungsi ini. Cara jalankan kayak gimana? Oh, atau panggil fungsinya. Jadi kita panggil fungsi info murid. Nah, buka kurung, tutup kurung. Karena dia ada data di dalamnya, kita isi. Kalau nama, kita punya nama juga di sini. Jadi kita isi nama. Dia ada kelas, kita butuh kelas juga. Jadi coba kita dulu Wesley Ila. Nah, jadi untuk nomor 4 seperti itu teman-teman. Yang perlu teman-teman tambahkan adalah program utamanya. Satu, kita minta dulu inputan nama, kelas. Kemudian baru kita panggil fungsinya. Kita udah punya nih nama fungsi info murid, kemudian ada argumen nama, koma, kelasnya. Karena kita nggak ada operasional di sini, kita nggak apa-apa. Kita pakai aja ini string. Jadi kita anggap nanti kita cetak kelasnya adalah sebuah string. Tapi kalau nanti misalkan ada di bawah bahwasanya kelas ini, angka 5 ini mau kita tambahkan dengan gitu. Misalkan 5 tambah 5. Berarti ada operasional. Nah, 5 nggak boleh jadi string. Kita harus ubah dia ke int karena kita mau nambahkan. Tapi karena soal ini nggak ada operasional matematika, kita hanya perlu mencetak angka 5 aja, itu boleh pakai string gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, Excel masih ada di Zoom kan? Kalau Excel,
Gimana tadi Arwinsyah, kamu udah coba sesuaikan? Yang nomor 4, aku cek lagi ya. Nah, kamu pakai dua-dua tuh. Coba lihat di baris ke-7. Kamu yang pertama nama. Nah, kita sesuaikan dengan output soal. Itu yang diminta adalah nama titik dua. N-nya huruf kapital. Nah, kelas sama dengan input pakai string kelas titik dua. Nah, K-nya juga kapital. Kayak satu lagi Arwinsyah itu di baris kedua. Nah, itu kan ada mengambil kelas, koma. Nah, kelas ini itu harus variabel, jangan dikasih kutip. Jadi kutip yang terakhir kita nggak pakai, tapi kita taruh di mengambil kelas, baru ada tanda kutip sebelum tanda koma. Coba kamu lihat di share screen. Di baris kedua. Mengambil kelas yang ada tanda kutip, koma, kelasnya jangan dikutip. Ya, nomor 3, bentar, Edsel. Oke, Arwinsyah. Nah, untuk nomor 3, Edsel, aku perbaiki. Nah, pertama, di baris pertama, Edsel tambahkan cetak label, buka kurung, tutup kurung. Nah, fungsi dia harus ada si kurungnya. Nah, kurung ini bisa ada isi dan bisa nggak ada isi. Nah, kebetulan di print kita itu nggak ada sebuah variabel, jadi kita kosongkan karena nggak ada butuh data yang dikirim. Nah, itu kamu perbaiki dulu baris pertama. Nah, di baris terakhir, si cetak label ini kita panggil di dalam fungsi. Jadi dia ada tab satu kali. Nah, habis itu jangan lupa kalau panggil fungsi harus ada buka kurung dan tutup kurungnya sesuai dengan nama fungsinya. Nah, oke. Kalau aku ulang lagi ya untuk nomor 4 tadi. Nah, nomor 4 yang kita perbaiki atau kita tambah itu adalah yang di bawah. Jadi si dev ini teman-teman jangan ubah-ubah, udah biarin kayak gitu aja. Nah, yang kita tambahkan pertama itu adalah program utama. Dari soal kan dia ada minta nama, kemudian ada kelas. Jadi kita minta inputan untuk nama, habis itu untuk kelas. Nah, nama Arwinsyah jangan lupa pakai titik dua namanya. Nama titik dua, kelas juga titik dua. Kalau udah minta nama sama kelas, yang terakhir kita panggil fungsi yang udah ada itu. Kebetulan fungsi kita ada argumen di dalamnya. Jadi kita juga perlu masukkan nilai dari masing-masing argumen. Kebetulan di sini variabel yang aku bikin itu ada nama dan juga kelas sama. Jadi pas kita panggil info underscore murid, nah buka kurung itu kita masukkan nama, koma kelasnya. Jadi sesuai dengan cetakan fungsi. Oke, aku lanjut. Aku bantu teman-teman untuk nomor 5.
Nah, nomor 5 itu kita diminta untuk bikin sendiri programnya. Nah, itu udah ada dibagi dua kelompok, teman-teman. Pertama, ada fungsi untuk mencetak lencana. Satu lagi ada fungsi itu program yang membaca banyaknya murid dan mencetak lencana. Nah, pertama, kita bikin fungsinya dulu. Kita def. Nah, kira-kira apa yang mau kita kasih nama fungsinya? Cetak lencana aja. Cetak underscore lencana. Underscore lencana. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, apakah dia ada isi atau enggak? Nah, ini kita biarkan dulu tergantung dari kondisi soalnya. Nah, di dalam cetak lencana itu katanya ada oh cetak bulu emas, kemudian cetak nama, kemudian cetak sekolah. Nah, ada seperti itu. Berarti kita bikin print pertama untuk teman-teman copy aja, nanti takut tipu, copy dari soal yang di sebelahnya. Kemudian print lagi untuk bikin format namanya. Nama, habis itu pokoknya di copy aja dari soal ya teman-teman. Takutnya nanti ada tipe yang ketinggalan underscore-nya. Kemudian ada juga sekolah. Nah, berarti kita punya fungsi cetak lencana yang isinya print bulu emas, print nama, print sekolah. Nah, itu kan. Nah, udah nih untuk si fungsi untuk mencetak lencana. Kemudian di program yang membaca banyaknya murid dan mencetak lencana. Berarti katanya ada nih membaca banyaknya murid. Nah, cara membaca banyaknya murid, jangan lupa kemarin banyak sama dengan ini baru kita pakai int karena kita mau mencetak pakai range secara matematikanya. Int input, kemudian banyak murid titik dua. Nah, udah. Lalu kita bakal melakukan perulangan for i in range, range-nya dari si banyak yang kita minta tadi. Nah, banyaknya kita bakal mencetak oh, program cetak lencana fungsi cetak lencana yang di atas sebanyak dari berapa banyaknya inputan banyak murid. Nah, berarti kita hanya tinggal perlu panggil fungsi, panggil nama fungsinya. Berarti kita panggil cetak lencana, buka kurung, tutup kurung. Oke. Terus ternyata di output soal ada lagi nih, selesai ambil lencanamu. Berarti kalau selesai ini ambil lencanamu, itu di perulangan, udah selesai mereka dilakukan perulangan, itu ada print terakhir gitu. Berarti dia di luar dari for. Tak print, selesai ambil lencanamu titik. Nah, ini perhatikan teman-teman, takutnya ada typo, jadi copy-copy aja dari soal. Dua. Oke. Jadi untuk nomor 5 seperti itu. Teman-teman samakan aja. Oke, aku cek ya Kaila. Oke, cetak rencana udah. Banyak input, banyak murid. Rencana udah, selesai ambil rencanamu titik. Nah, kamu pasti bikin ini, kamu bikin sendiri kan? Nah, kalau di dalam soal, kalau aku nggak salah,
antara titik dua dengan underscore tuh ada spasinya. Coba atau kita copy aja deh dari soal. Nama, oh ya, ada spasinya. Jadi coba Kaila samakan misalkan bulu emas, nama, sekolah dengan tinggal copy dari soal. Oke, Excel bentar. Oke, Excel. Oke, aku cek ya. Nah, pertama, ini pasti ada kamu keubah tadi ya. Nah, print ini yang di dalam dev, itu kalau kita lihat kan agak panjang ke dalam ya. Oh, atau memang tabnya, tab di, tab di lembar kerjamu sepanjang itu. Oke, berarti nggak ada masalah di sini. Kita cek nama, input, nama udah, kelas udah. Nah, saatnya kita panggil itu fungsi. Panggil fungsi. Nah, cara panggil fungsi, kita panggil nama fungsinya. Kalau dia ada argumen, berarti kita juga bakal isikan data ke dalam argumen-argumen tersebut. Berarti info murid buka kurung. Nah, kita punya juga namanya variabel nama, kemudian kelas. Jadi antara fungsi dengan program utama itu kita anggap sebagai dua file yang terpisah. Jadi kita punya nama, koma, kelas di sini. Nah, berarti udah kamu jalankan aja, Excel. Coba aku deh tes. SD. Oke, aku cek Bahtiar. Oke, belum emas, sekolah. Oke, udah bawah. Oke, ini kalau misalkan teman-teman nomor 5 nggak jalan, nggak hijau itunya. Nah, cek lagi, pasti kira-kira ada tipe di bagian print, print, print yang bulu emas, nama, kemudian sekolah. Nah, ini teman-teman kopikan aja dari si soal, biar nggak tipe, karena nah, udah, terus di nama, titik, kemudian ada garis, itu ada spasinya. Bahtiar juga cek ini, kamu copy dari soal. Nah, kelihatan kan bahasanya ada spasi di sini. Nah, sekolah juga. Sekolah. Hmm. Nah, kalau untuk Arwinsyah, coba kamu lihat di baris 11, itu coba backspace 1. Nah, itu kan kelihatan. Kalau tadi itu seakan-akan ada 2 tab, karena ada 2 garis. Nah, habis itu di baris ke-12, coba kamu lihat selesai seru spasi ambil lencanamu titik. Untuk nomor 5, aku bagikan di chat Zoom. Teman-teman bisa nanti samakan bagi yang belum selesai.
Nah, cek lagi nanti teman-teman mana yang salahnya. Nah, tinggal copy aja ke dalam. Oke, karena rata-rata udah pada selesai dan udah di nomor 5. Oke, Excel nomor 4-nya gimana? Oke, setelah itu kamu panggil fungsinya lagi Excel. Panggil info murid, kemudian nama, koma, kelas. Itu untuk nomor 5 udah aku samakan ya. Nomor 5 saya. Oke, coba kamu cek di nomor 5, baris kelima. Nah, sekolah titik 2, dia ada spasi. Untuk biar amannya, kamu copy aja dari si soal. Ada nama, underscore-nya ada 4. Nah, kan ada panjang lagi 1 kali. Jadi kamu copy dari soalnya. Karena takutnya nanti tipu dan nggak sesuai dengan yang diminta soal. Ini satu kali lagi, tinggal dia panjang ada 4 kali underscore. Oke ya, nanti teman-teman bisa samakan itu yang nomor 5 yang aku kirimkan di chat Zoom. Aku lanjut dulu karena materi kita yang sesi 2 ini lebih kompleks ketimbang yang tadi. Oke, aku lanjut ya. Nanti bagi teman-teman yang belum selesai itu dicek lagi atau di copy aja codingan yang udah aku kirim. Nanti teman-teman cek yang mana yang masih salah codingannya. Oke, aku lanjut. Materi berikutnya tentang mengembalikan hasil. Nah, sebelumnya kan aku udah bahas juga mengembalikan hasil tuh berarti ada variabel yang bakal kita simpan nilai ke dalamnya. Nah, itu penting. Nah, contoh. Di sini ada fungsi namanya fungsi rata-rata. Rata-rata nilai. Mana rata-rata nilai? Di mana isi fungsinya ini tujuannya adalah untuk mencari rata-rata sebuah nilai dari seseorang. Nah, di sini ada argumen nama. Berarti dia akan memakai nama di dalamnya. Nah, coba kita lihat. Nah, dia ada pakai nama nih. Misalkan, cari nilai rata-rata dari Kaila. Contoh kan, kita masukkan namanya adalah Kaila. Nanti ketika di print, Kaila rata-ratanya adalah sekian. Kan gitu. Nah, kemudian ini baru si def atau fungsi rata-rata nilai. Nah, kemudian program utama kita cuma punya 2 baris. Pertama, kita minta dulu input untuk nama muridnya. Kemudian baru kita jalankan fungsi rata-rata underscore nilai. Kemudian kita panggil nama variabelnya. Nah, itu yang ada di soal sebelumnya. Di soal nomor 5 tadi seperti itu juga. Nah, lalu kira-kira di rata-rata fungsi rata-rata nilai ini, kalau kita perhatikan, dia ada nilai inputan, ada jumlah, ada total sama dengan 0, ini counternya. Nah, dia bakal nilainya akan tambah selagi di dalam while. Kemudian ada juga di bawahnya sebuah variabel namanya rata-rata yang menyimpan nilai jumlah dibagi total atau yang menyimpan nilai rata-rata. Nah, anggaplah rata-rata. Nah, di program utama, seperti yang aku bilang, antara fungsi dengan program utama itu dianggap sebagai 2 file yang berbeda. Jadi, misalkan, saat kita di program utama udah panggil nama nih, kemudian udah panggil juga nama fungsi. Kemudian saat
kita ingin print berapa sih nilai rata-ratanya langsung gitu. Kalau teman-teman lihat nih di fungsi ini, itu nggak ada print loh. Tuh, kalau ada print berarti kita bisa panggil aja, kemudian bisa tahu rata-ratanya gimana. Sedangkan di sini nggak ada print. Nah, baru di program utama baru kita pakai print. Tapi print kita panggil nilai rata-rata yang ada di dalam fungsi. Nah, kalau seperti ini, itu nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Seperti ini nggak bisa. Karena dia dianggap dua file yang berbeda. Nah, ini disimpan di tempat lain. Nah, saat kita mau print rata-rata, lah program utama nggak kenal rata-rata ini apa gitu. Dia nggak tahu loh, kita nggak punya sebuah variabel namanya rata-rata. Tapi kan ekspektasinya kita punya fungsi rata-rata nilai, kemudian ada variabel rata-rata di dalamnya, dan seharusnya kita bisa panggil gitu. Nah, di dalam Python ini bisa kita akali dengan bantuan. Jadi kita pakai bantuan, teman-teman. Kita pakai bantuan yang namanya operator return atau operator yang mengembalikan hasil. Nah, jadi kalau ini codingannya masih sama seperti tadi, tapi yang membedakan di sini dia bakal mereturn nilai variabel rata-rata. Jadi, saat kita mau panggil nih di fungsi utama kita atau di file yang anggaplah di file berbeda, print rata-rata. Nah, dia udah bisa karena kita udah bilang nih, tolong kembalikan nilai dari rata-rata. Kan seperti itu. Jadi program paham, dia juga akan tahu, oh ternyata rata-rata ini adalah sebuah variabel yang ada gitu. Ada loh keberadaannya gitu. Jadi kita mau ambil data apa, nah itu yang kita return di dalamnya. Return, ini kita mau ambil rata-rata. Berarti kita return rata-rata. Jadi itu adalah operator return. Nah, gimana implementasinya? Aku langsung ke soal aja. Oke, di sini contoh. Aku punya fungsi namanya check test. Kemudian ada argumen score di dalamnya. Nah, kalau ada argumen di dalam, pasti di dalam perintah atau di dalam fungsi ini ada variabel score. Nah, ternyata ada. Dia dipakai di dalam if. If score besar sama 80, maka return. Nah, dia pakai return, tapi yang di returnnya bukan skornya. Tapi dia bakal return nilai true. Ini kebetulan soalnya seperti ini. Return true. Maksudnya adalah kalau skornya besar dari 80, berarti kita return ini adalah sebuah yang nilainya adalah benar gitu. Nah, kalau ini kan sebuah logika, teman-teman. Apakah skor besar sama dari 80? Iya, gitu kan. Benar, return true. Kalau enggak, kita return salah gitu. Nah, jadi di program utama kita minta dulu banyak partisipannya berapa. Kemudian dari banyak partisipan nilai masukan nama, masukan skor itu akan berulang sebanyak berapa sih orang yang ikut atau orang yang berpartisipasi. Contoh aku jalankan. Misalkan partisipannya ada 3. Misalkan masukkan nama. Misalkan Ani. Misalkan skor tesnya itu 70. Nah, diterima false. Nah, kita udah sepakat tadi kalau return, kalau false berarti nggak lolos nih atau nggak benar gitu. Tapi ini juga bisa kita ganti, teman-teman. Bentar. Hmm, diterima. Oke, kita ganti sebuah nilai. Nah, gimana kalau aku kasih variabel di sini sebuah eh, status. Status. Status sama dengan kemudian ada status sama dengan gagal. Nah, kalau aku tambah variabel di sini,
Nah, yang perlu aku return bukan true lagi, tapi adalah nilainya. Karena aku ingin tahu status ini gimana gitu. Nah, status ini bakal aku minta diterima hash, kemudian status, cek dulu ya, return status. Habis itu skor, masukkan skor, hash, return, oke, print, diterima. Oh, aku cek dulu ya. Masukkan nama, oh, Budi deh. Misalkan 90. Nah, ternyata 90 si Budi lolos gitu. Nah, enggak si true atau false lagi. Karena aku udah ngasih nilai lolos yang disimpan ke dalam variabel. Nah, yang perlu di return adalah si variabel yang aku kasih gitu. Jadi pas dia di print di sini di program utama, jadi kita bedakan ya. Ini fungsi, ini program utama. Nah, di program utama dia manggil. Nah, aku bentar. Kalau tadi, kalau di soal sebelumnya kan kita panggil fungsi itu kan tinggal misalkan cek kok cetak cek skor cek tes langsung kita panggil skornya berapa kan gitu. Tapi kalau di soal yang seperti ini teman-teman kita karena ada return di sini kita perlu menyimpan panggilan fungsi ini ke dalam sebuah variabel. Karena apa? Contoh hash tadi ya. Karena kita ingin mencetak hash ini. Karena di fungsi cek tes itu nggak ada print. Jadi kita butuh cetak di bawahnya. Kita cetak si nilai dari fungsi ini. Print hash aja deh. Misalkan contoh lagi, satu aja orangnya namanya Budi lagi, nilainya 70. Gagal. Nah, itu contoh pertama. Aku lihatkan contoh kedua. Nah, contoh kedua, ini ada fungsi ambil kelas. Ya, jadi ada kalau misalkan diambil olahraga, berarti dikasih kelasnya bola voli. Diambil sains, dikasih kelasnya astronomi. Kalau ada kata komik, berarti diambil kelas menggambar. Nah, yang di return karena di sini variabelnya adalah kelas, jadi yang di return adalah kelas. Kemudian keinginan ini adalah sebuah argumen. Nah, argumen itu kita bakal pakai di sini. Ini teman-teman nggak perlu khawatir karena ini, oh, kalau nggak salah soal ini udah dikasih bantuannya dulu. Jadi kita nambah aja nanti. Nah, baru ini program utamanya. Program utama itu karena kita ada butuh argumen keinginan, berarti kita minta inputan keinginan. Baru nanti, nah ini yang penting. Ambil kelas dalam kurung keinginan. Ini kan fungsi. Nah, fungsi ini disimpan ke dalam sebuah variabel yang nantinya saat di print kita panggil variabel ini gitu. Atau kita print variabelnya. Jadi inti dari mengembalikan hasil itu yang pertama di fungsi dia pakai return, di program utama nanti dia bakal nyimpan fungsi ini ke dalam variabel, lalu di printnya baru dipanggil si variabel. Nah, oke, kalau untuk sejauh ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini agak lebih kompleks, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak, teman-teman bisa pindah ke tas berikutnya, itu yang nomor 2, pusat otomasi 2. Nanti untuk nomor 3, 4, 5 aku bakal bantu. Nah, untuk nomor 1 dulu deh. Nah, ada dev create label name course.
Kemudian label murid bernama bla bla bla. Kemudian kita return label. Jadi kita bakal panggil label ini di program utama kan gitu ceritanya. Jadi kita simpan si fungsi ini create label kayak nomor 3. Bentar ya. Oke. Nah, untuk nomor 3 itu kita sesuaikan dengan soal ya, teman-teman. Kalau tadi aku nyontohin dengan berbagai tipe gitu. Jadi, oke, aku bantu perbaiki untuk Excel. Yang pertama, kita jangan lupa fungsi itu ada pakai def. Def. Kemudian cek tes sini kan. Ini di bawah ada tes. Oke, kita sesuaikan namanya cek tes karena di sini juga cek tes pakai T. Kemudian ada skor titik 2 di belakang. Nah, untuk baris pertama seperti itu. Kemudian baris kedua. Di sini katanya mereka mendapatkan paling tidak 8 poin. Kalau paling tidak berarti boleh lebih besar dari 80. Berarti if score besar sama 80. Nah, di dalam if-nya kita return itu true seperti di soal sebelumnya. Dan true, else-nya return false. Nah, itu untuk bagian def. Nah, program utama banyak int input masukkan banyaknya partisipan. Oke. For i in rank banyak. Oke. Nama input masukkan nama. Score int input masukkan score tes. Oke. Terus print diterima titik 2 hash. Udah. Jadi yang diperbaiki itu di bagian si dev-nya aja. Silakan perbaiki lagi Excel. Return false-nya itu sejajar ya sama return true yang di atas. Jadi, atau dia satu indentasi ke dalam dari else-nya.
Oke, untuk nomor 3 itu aku, aku fotokan aja deh, teman-teman. Fotokan, foto. Oh, fotokan di meeting, di chat Zoom. Silakan dicek lalu disamakan untuk nomor 3. Jangan lupa untuk menjalankan programnya itu sesuai dengan output soal ya teman-teman. Kalau nomor 3 itu satu, masukkan banyaknya partisipan satu, masukkan namanya Ken, kemudian masukkan skor tesnya 80. Ini Excel jangan lupa di baris pertama itu ada def-nya. Kamu ketinggalan def. Kemudian ada, iya ini punya Excel. Ntar aku cek dulu deh. Oh, iya. Ini nomor 3 aku yang salah apa Kak? Yang nomor 3 aku. Oke, ntar. Nah, yang pertama itu di baris kelima, return false itu sejajar dengan return true. Alias dia satu indentasi ke dalam dari else. Itu yang baris ke 10 salahnya dari mana? Coba aku tes dulu. Oh, satu lagi. Ini yang namanya adalah cek tes pakai T. Nah, sedangkan kamu nama fungsimu nggak pakai T tesnya. Kamu bisa samakan atau kamu hapus aja si T di sini. Jadi samakan cek tes tanpa T di atas, kemudian yang di bawahnya juga. Oke, untuk nomor 4. Oke ya, untuk nomor 3, teman-teman yang belum, silahkan samakan, lihat di chat Zoom. Itu ada aku fotokan. Teman-teman download aja. Oke, aku lanjut untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak kompleks. Jadi, bentar dulu aku cek udah berapa yang sampai ke nomor 4. Yang belum itu Arwinsyah sama Edsel. Gimana tadi Arwinsyah nomor 3-nya? Drone false. Oke, udah cek tes. Tes. Nama, masukkan skor. Oke, cek tes, diterima. Yes. Kamu ngeceknya sesuai dengan output soal ya. Masukkan 1, Ken 80. Oke, nomor 4. Siapa tadi nomor 4? Kaila. Kaila. Oke, kelas. Oh, untuk baris ke-9 di nomor 4 itu
S-nya pakai huruf kapital ya teman-teman, karena ada dicek otomatis platform kita ada yang tipu, jadi dia harus kapital sejarahnya S-nya. Ini sih kelas astronomi. Oke. Ya, kita kerjakan bareng-bareng aja. Jadi di nomor 4 itu pertama teman-teman lanjutkan dulu yang si devnya. Itu ada elif, science, elif, komik, kemudian ada else itu kelas. Nah, sejarah S-nya dikapitalkan. Jadi untuk dia aja. Kemudian return kelas. Nah, di program utama yang pertama kali diminta itu adalah banyak murid. Berarti kita minta dulu untuk inputan banyak murid pakai banyak sama dengan INT, input banyak murid. Nah, kalau udah, pasti kita bakal melakukan perulangan dari banyaknya murid ini. Jadi kita pakai for I in rank banyak. Nah, berarti banyak ini kan yang akan dimasukkan. Dan teman-teman sesuaikan. Habis itu ada masukkan keinginan Anda. Berarti ada variabel keinginan, input, masukkan keinginan Anda. Habis itu ada lagi nih kelas. Nah, kita tujuan yang ini yang penting. Kita bikin sebuah variabel terserah teman-teman. Kalau aku pakai di sini, aku sesuaikan namanya dengan kelas yang di atas. Di kelas sama dengan ambil kelas fungsinya dalam kurung keinginan. Jadi aku jalankan ambil kelas ini, fungsi ambil kelas dan disimpan ke dalam variabel kelas. Kemudian baru di print rekomendasi kelas. Kelasnya apa? Nah, kalau katanya di sini, jika kelas sama dengan astronomi, maka kasih print peringatan kelas diadakan pada malam hari. Ini aku foto juga. Nah, itu udah aku kirimkan. Untuk nomor 4, teman-teman bisa download. Nah, nanti samakan nomor 4-nya. Cek dulu. Cek, cek, cek. Untuk izan, itu
codinganmu yang banyak sampai ke bawah, dari banyak sampai ke bawah, itu jangan taruh di dalam dev. Kan ada indentasi itu. Nah, dia terpisah dari dev. Jadi si banyak harus di tepi. For juga, jadi kamu backspace satu-satu tab semua codinganmu. Nah, jadi ada kelihatan bahwasanya dia dua dua program yang terpisah antara dev dan program utama. Yang printnya juga, yang terakhir, print terakhir jangan lupa juga, dia satu indentasi aja di dalam if. Ya, aku cek Adrian. Oke, nomor 4. Nah, codingan dari codinganmu yang baris kedua 12 dari banyak sampai ke bawah itu nggak boleh ada di dalam dev. Coba kamu perhatikan kan itu ada garis. Dia tuh nggak boleh step. Dia tuh harus sejajar dengan dev si banyaknya. Jadi seakan dia tuh dua aplikasi yang terpisah. Nah, di bawah for juga kamu samakan, pokok kurangi satu indentasi. Nah, keinginan kurangi satu, dia cukup satu kali di dalam for aja. Kelas juga, print juga, if juga, print juga. Nah, kalau kamu udah ubah itu, silakan ubah dulu deh. Nanti aku bantu ini perbaiki lagi. Nah, udah kamu perbaiki, lihat yang baris ke-16mu, Arwinsyah, itu rekomendasi titik dua koma. Nah, seharusnya rekomendasi titik dua kutip. Nah, kelas, setelah kelas tuh nggak boleh ada kutip. Karena kelas ini dia sebuah variabel, jadi nggak boleh ke dalam string. Karena dia nyimpan nilai, kita ingin baca nilainya. Kayak gini. Nah, kalau kamu udah ubah itu, di program utamamu, coba perhatikan tiap-tiap inputan itu banyak murid, B-nya kapital. Masukkan keinginan Anda, M-nya kapital. Terus ada terakhir peringatan, kelas diadakan pada malam hari, P-nya kapital. Bahkan teman-teman lihat itu yang nomor 4 udah aku kirimkan foto codingannya, jadi disesuaikan. Kira-kira mana yang teman-teman yang error atau yang nggak tepat, taruh koma atau tanda kutip dan sebagainya. Satu lagi Arwinsyah itu yang terakhir print peringatan. Nah, peringatan P-nya kapital.
Oke, aku cek dulu. Oke, Adrian. Kelas diadakan pada malam hari. Oke, Adrian di baris ke-16, rekomendasi R-nya kapital, kemudian ada titik 2. Nah, di banyak murid juga ada titik 2. Nah, itu kalau teman-teman masih merah, coba lihat lagi. Kira-kira udah persis sama nggak? Atau bandingkan dengan yang aku kirimkan. Foto di chat Zoom, itu ada nggak yang ketinggalan? Tiar. Oke, banyak murid sejarah udah banyak murid masukkan seminar rekomendasi astronomi kelas diadakan pada malam hari. Oke, ada keinginan 2 olahraga, 2 olahraga, bola voli, sains, rekomendasi astronomi peringatan kelas diadakan pada malam hari. Nah, oh, oke, Bahtiar itu yang codingan terakhir, print peringatan kelas diadakan. Kelasnya huruf kapital, Kak. Kelas diadakan pada malam hari. Oke, karena waktu kita terbatas, bagi teman-teman yang belum selesai nomor 4, itu silakan di-download di chat Zoom, nanti disesuaikan. Aku lanjut dulu ke nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, nomor 5 kita nggak dikasih apa-apa. Jadi kita kerjain sendiri. Oke, pertama, hmm, lalu mereka diterima true atau false. Program harus meminta banyaknya murid. Lalu untuk setiap murid meminta nilai mereka pada ujian akhir dan sebagai respon mencetak jika mereka diterima atau enggak. Berarti kita bikin def sebuah fungsi untuk cek. Nah, ini sama dengan soal nomor 3. Kita cek nilai aja. Cek nilai, berarti ada nilai yang dicek. Ya, cara ceknya ini nilai, berarti dia ada sebuah inputan nilai. Oke, kita titik 2. Kita cek if nilai, katanya harus mendapat nilai di atas 50. Berarti nilai besar dari 50. Nah, katanya di sini diterima true atau false. Berarti kita return true kalau benar. Kalau else-nya, kalau enggak berarti kita return false. Berarti dia nggak lulus gitu kan. Nah, def-nya cukup sampai sana dulu. Habis itu kita di program utama. Program utama. Nah, di program utama ada minta banyaknya murid. Seperti biasa kita banyak sama dengan INT. Input, kita minta banyak murid. Kemudian kita lakukan perulangan for i in range sebanyak si banyak murid. Kemudian katanya minta masukkan nilai. Berarti kita simpan nilai sama dengan int karena sebuah nilai ya. Int input mas
masukkan nilai 2. Oke, udah. Kemudian kita bakal cek. Kita bikin sebuah variabel untuk menjalankan fungsi cek nilai yang isinya adalah sebuah nilai. Jadi kita simpan skor sih. Besar nilai aja, besar nilai. Sama dengan cek underscore nilai. Nah, kita panggil si fungsi cek nilai ini. Nah, nilai yang kita masukkan adalah nilai yang kita minta di atas. Jadi kita masukkan nilai. Nah, habis itu katanya di sini kita print. Itu print diterima, diterima. Kemudian kita print si besar nilai. Nah, tapi di bawahnya ada untuk murid yang tidak diterima, buku untuk ekstrakurikuler membaca harus dicetak, ayo membaca dan sebagainya. Nah, berarti kita cek if kalau nggak diterima berarti kan dia false gitu kan. Berarti if besar nilai sama dengan false, kita bakal cetak print. Aku copy dari soalnya, ayo membaca. Nah, itu udah aku copy. Udah seperti ini. Sampai sana dulu. Kita tes banyak murid 2, 51, dan 50. Oke, return mana nih? If nilai besar dari bad input. Oh, maaf, aku salah. Return true sama return false-nya nggak pakai titik 2 ya. Oke, banyak murid 2, 51, 50. 51, 50. Oke, udah. Itu untuk nomor 5, silakan teman-teman samakan dulu.
Untuk Danis itu bagian print, kamu tinggal huruf A-nya, ayo membaca. Ini adalah beberapa. Oke, Adrian. Dua, ada satu, dua, 50, 10, false. Oke, udah. Oke, aku screenshot dulu untuk nomor 5. Mana dia? Ini masih ada panjang ya, yang printnya itu copy aja nanti. Nah, aku udah kirimkan. Itu untuk nomor 5, silakan di-download. Oke, oh, Arwinsyah, aku cek lagi nomor 4-mu. Skip sejarah, astronomi. Arwinsyah di baris 18 di nomor 4 itu kelas peringatan, kelas diadakan. K-nya tuh huruf kapital. Oke, nanti itu silakan teman-teman yang nomor 4 silakan di-download di chat Zoom. Nomor 5 juga di-download, nanti disamakan lagi. Nah, kalau masih ada error itu kemungkinan besar teman-teman pasti ada tipenya. Jadi dicek lagi. Oke, karena waktu kita udah habis juga, udah 17.41. Nah, bagi yang belum selesai itu silahkan diselesaikan nanti dan sesuaikan dengan apa yang udah aku kirim di chat Zoom. Silahkan di-download dulu sebelum download dulu aku balik ke slide. Jadi, recap apa aja sih yang udah teman-teman pelajari di hari ini. Nah, teman-teman udah belajar itu tentang apa itu fungsi. Nah, fungsi kalau secara eh, bahasanya itu kumpulan, bukan bahasa sih. Secara pengertian, fungsi adalah kumpulan kode yang melaksanakan tujuan tertentu. Nah, apakah fungsi selalu mengembalikan hasil? Nah, dia ada yang mengembalikan dan ada yang enggak gitu. Nah, kalau yang mengembalikan berarti ada argumen di dalam fungsinya dan kita perlu nyimpan ke dalam variabel. Kemudian, apa tujuan dari operator def? Nah, kalau untuk bikin fungsi, kita perlu pakai operator def di depannya. Kemudian ada operator return. Tujuan return itu untuk mengembalikan hasil di mana kita bisa baca variabelnya, baca datanya yang ada di fungsi, kita bisa baca di program utama. Jadi secara eh, logikanya antara fungsi dan si program utama itu adalah dua hal yang terpisah, teman-teman. Jadi kita perlu kasih jembatan yang menghubungkan mereka agar ketika di program utama kita bisa akses oh, variabel-variabel yang ada di dalam fungsi. Jadi kita butuh operator return. Kemudian apakah nilai dari variabel di bagian utama program berubah jika kita mengubah nilai variabel fungsi? Nah, nilai dari variabel itu sebenarnya kalau variabel di bagian utama kita minta nilainya. Nah, kemudian di fungsi kita opor. Jadi kalau dia berubah dari utama, nanti di fungsinya juga berubah.
Oke, sampai sini dulu. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin make sure sesuatu sebelum aku tutup? Oke, kalau enggak, silakan on cam dulu untuk absennya. Oke, Edsel, Arwinsyah, sama Ciara. Oke, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Aku mulai. Oke, Edsel bisa. Oke, oke, aku hitung aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita lanjut di minggu depan. Oke, sampai jumpa dan selamat istirahat.